Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Kita salam sejahtera buat kita semua. Pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan mata kuliah rancangan percobaan, dan topik bahasan kita melanjutkan dari salah satu dari rancangan percobaan, yaitu rancangan acak lengkap. Dan pada kesempatan ini kita masuk kepada rancangan acak lengkap dengan 2 faktor, atau disebut sebagai rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor. Dan yang tersaji di layar itu menyajikan dari data hasil penelitian yang menggunakan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor, di mana si peneliti ingin menguji pengaruh faktor pertamanya adalah kapur, yaitu menggunakan kapur dolomit, dan faktor keduanya adalah pupuk, yaitu dia menggunakan pupuk fosfat. Terhadap tanaman ujinya adalah padi gogo. Sehingga variabel utama dari padi gogo adalah hasil padi gogo, yaitu berupa bobot gabah kering panen padi gogo dalam satuan ton per hektar atau megagram per hektar. Dan masing-masing faktor dari kedua faktor tadi, faktor pertama yaitu kapur berupa kapur dolomit dengan 2 taraf, yaitu A0 dan A1. A0 adalah tanpa diberi kapur dolomit, tidak diberi kapur dolomit sebagai kontrol, dan A1 adalah diberi pelakuan kapur dolomit setara 1 kali LDD. Sedangkan faktor kedua adalah pupuk fosfat atau disimbolkan B, terdiri dari 3 taraf, yaitu B0 itu sebagai kontrol tanpa diberi pupuk fosfat, dan B1 diberi pupuk fosfat 50 kg per hektar, dan B2 adalah pelakuan diberi pupuk fosfat 100 kg per hektar. Dari kedua faktor ini, di mana faktor pertama 2 taraf dan faktor keduanya 3 taraf, maka diperoleh 6 kombinasi perlakuan. 6 kombinasi perlakuan, yaitu A0B0, A0B1, A0B2, dan A1B0, A1B1, dan A1B2. Nah, selain itu juga, dari setiap kombinasi perlakuan, si peneliti melakukan 5 kali ulangan. Dia menerapkan 5 ulangan, 5 replikasi. Sehingga untuk kombinasi A0 B0 ada ulangan 1, ada ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, dan ulangan kelima. Begitu juga untuk kombinasi yang lainnya. Pada A0 B1, pada A0 B2, pada A1 B0, pada A1 B1, dan pada A1 B2. Masing-masing ada 5 ulangan. Nah, selama penelitian, setelah berakhir penelitian, yaitu saat panen, diperoleh penimbangan bobot gabah kering panen dari padi gogo ini, dan diperolehlah data sebagai berikut. Yaitu pada kombinasi perlakuan A0 B0 pada ulangan 1 diperoleh hasil 4,5 ton per hektar. Nah, maka hasil tersebut kita sajikan dalam satu kolom. Kolom yang kita sebut sebagai kolom Y, kolom Y, di mana Y-nya adalah bobot gabah padi kering panen, bobot gabah padi kering panen. Itu kita simbolkan sebagai Y, sebagai respon dari pengaruh. Kita ingin tahu bagaimana responnya terhadap kedua faktor tadi, pengaruh dari kedua faktor, baik cara terpisah maupun cara bersama dari kedua faktor tersebut. Jadi kita susun antara kombinasi pelakuan dan ulangannya, dan ada satu kolom kita tambahkan kolom untuk data pengamatan kita terhadap bobot gabah kering panen dari padi gogo. Dan kita cantumkan seperti di sini untuk A0 B0 ulangan 1 bobotnya 4,5, pada ulangan keduanya 4,65, pada ulangan ketiganya 4,60, pada ulangan keempatnya 4,55, pada ulangan kelima adalah 4,00.
ton per hektar atau megagram per hektar. Berikutnya pada kombinasi A0B1 ulangan ke-1, hasil penimbangan diperoleh bobotnya 5,50, pada ulangan kedua 5,00, pada ulangan ketiga 5,250, pada ulangan keempat 5,750, 5,75, pada ulangan kelima 5,25 ton per hektar atau megagram per hektar. Selanjutnya pada kombinasi A0B2 ulangan 1 diperoleh hasil penimbangan seberat 6 ton per hektar, ulangan kedua 6,5 ton per hektar, ulangan ketiga 6,75 ton per hektar, ulangan keempat 6,65 ton per hektar atau megagram per hektar, ulangan kelima seberat 6,70 megagram per hektar. Nah, selanjutnya pada kombinasi taraf kedua faktor pertama dengan taraf pertama faktor kedua, yaitu A1B0 ulangan 1 diperoleh bobotnya seberat 4,85 ton per hektar, ulangan kedua 4,9 ton per hektar, ulangan ketiga 4,95 ton per hektar, ulangan keempat 4,93 ton per hektar, ulangan kelima 4,8 ton per hektar. Selanjutnya untuk kombinasi perlakuan A1B1 ulangan 1 diperoleh bobotnya 6,10 megagram per hektar. Ulangan kedua 6,15 megagram per hektar, ulangan ketiga 6,50 megagram per hektar, ulangan keempat 6,25 megagram per hektar, dan ulangan kelima seberat 6,35 ton per hektar, dan seterusnya sampai pada kombinasi A1B2 ulangan kelima. Nah, ini kita sajikan, bisa salah satunya kita sajikan hasil tersebut dengan dalam bentuk tabel satu arah, di mana tabel tadi berisi kombinasi perlakuan dan ulangannya, dan pada kolom tambahan sebelah kanannya ditambahkan kolom untuk data pengamatan kita. Salah satu contohnya ini data bobot gabah kering panen. Nah, tentunya dalam penelitian tidak hanya bobot gabah kering panen untuk padi gogo, bisa juga ada data pH tanah untuk sifat tanahnya, pH tanah, pH tersedia, dan berbagai kadar hara lainnya. Selain itu juga bisa juga data pertumbuhan, tinggi tanaman contohnya, jadi penyajiannya di satu kolom di sini, dan biasa kita simbolkan Y. Nah, setelah kita sajikan kolom seperti ini, maka dalam pengolahan data, terlebih dahulu kita harus tahu tahapannya adalah bagaimana kita melakukan pengolahan data tersebut untuk penelitian dengan rancangan acak lengkap faktorial 2 faktor ini. Yaitu kita harus menyiapkan menghitung jumlah kuadrat total, dan untuk itu kita perlu menambahkan kolom tambahan, yaitu kolom untuk kuadrat dari masing-masing peubah yang kita ukur ini. Seperti yang kita timbang ini, kita kuadratkan. Seperti yang disajikan pada slide berikutnya. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, pada slide yang berikutnya ini menyajikan kita menambahkan kolom tambahan sebelah kanan. Ya. Ini kolom yang ini tabel yang tadi. Ya. Nah, selanjutnya pada kolom kanannya kita tambahkan satu kolom, kita simbolkan sini kalau tadi Y, maka sini adalah Y kuadrat. Tujuannya adalah untuk menghitung jumlah kuadrat total sebelum terkoreksi. Untuk menghitung jumlah kuadrat total sebelum terkoreksi. Jadi kita tambahkan kolom Y-nya, Y kuadratnya di sini. Dan selanjutnya masing-masing data Y, data respon tadi bobot gabah kering panen tadi, kita kuadratkan. Seperti ini 4,5 ton per hektar, kita kuadratkan menjadi 20,25 ton per hektar. Dan seterusnya masing-masing kita kuadratkan. Ya. Seperti ini 4,65 dikuadratkan menjadi 21,62, dan seterusnya baik di A0, kombinasi A0 dengan berbagai taraf faktor kedua, maupun pada taraf A1 dengan berbagai taraf faktor kedua. Jadi nilai Y-nya, kolom Y-nya tadi ini kita tambahkan, ada kolom tambahan, dan ini kita kuadratkan. Kita kuadratkan. Jadi ini betulnya beradanya di bawah, ya.
di bawah sini. Kalau dibawa sajikan langsung terlalu kecil tampilannya, jadi Bapak potong 2, jadi sambungan jadi 16, ini 17 dari sini. Ya, ini sambungannya. Nah, setelah kita kuadratkan masing-masing, baru kita jumlahkan. Nah, jumlahnya ini, seperti ini, lihat, ini adalah sel dari Excel, sel di F32, F3, ini kolom F dan baris ke-32. Itu adalah penjumlahan dari semua kuadrat ini. Mulai dari kuadrat sini dijumlah dengan ini, dijumlah dengan ini, dijumlah dengan ini, dijumlah dengan ini, dan seterusnya sampai ke A1B2 ulangan kelima. Kuadratnya dijumlahkan, hasilnya adalah 1012,97. 1012,97. Ini adalah jumlah kuadrat total, karena masing-masing dari kuadratkan, dan ini adalah jumlah dari kuadrat tersebut. Jadi disebut jumlah kuadrat total, tapi belum terkoreksi. Nah, tentunya untuk mengkoreksinya kita harus perlu menghitung faktor koreksinya. Nah, kita lanjutkan ke tabel berikutnya. Untuk tabel berikutnya ini sebetulnya hampir sama dengan tabel sebelumnya, cuma beda pada tabel sebelumnya adalah penyajian tabel satu arah. Sedangkan pada tabel yang ini, pada slide ini, adalah tabel 2 arah tipe 1. Tabel 2 arah tipe 1, di mana untuk barisnya adalah ulangan, ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, dan ulangan 5. Sedangkan vertikalnya, kolomnya, adalah kombinasi perlakuan. Ya, ada 6 kombinasi perlakuan. A0B0, A0B1, A0B2, A1B0, A1B1, A1B2. Nah, sehingga semua data yang di tabel 1 tadi, ya, bisa kita gunakan tabel 1, bisa juga menggunakan dalam bentuk tabel 2 ini. Jadi A0B0 ulangan 1 kita salin di sini, A0B0 ulangan 2 kita salin di sini, A0B0 ulangan 3 kita salin di sini, A0B0 ulangan keempat kita salin di sini, dan berikutnya juga A0B0 ulangan kelima kita salin di sini. Dan seterusnya, begitu juga untuk A0B1, kita ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5, dan selanjutnya A0B2, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5, dan selanjutnya juga A1B0, pada ulangan 1, kita salin di sini, ulangan 2-nya di sini, ulangan 3-nya di sini, ulangan 4-nya di sini, ulangan kelimanya di sini. Berikutnya juga pada kombinasi A1B1, pada ulangan 1-nya kita salin di sini, ulangan keduanya kita catat di sini, ulangan ketiganya kita catat di sini, ulangan 4-nya kita catat di sini, dan ulangan kelimanya kita catat di sini. Dan berikutnya adalah A1B2. A1B2 ulangan 1 kita catat di sini nilainya, pada ulangan 2 kita catat di sini, ulangan ketiga kita catat di sini, ulangan keempat kita catat di sini, dan ulangan kelima kita catat di sini. Dan berikutnya bisa kita tambahkan kolom total. Kolom total, di mana kolom total ini pada tabel 2 arah tipe 1 ini adalah kolom total ini menjumlahkan dari kelima ulangan. Ini ada 5 ulangan, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5, ini dijumlahkan. Antara ulangan 1 ditambah ulangan 2, ditambah ulangan 3, ditambah ulangan 4, ditambah ulangan kelima, maka adalah totalnya di sini. Ini total dari setiap kombinasi perlakuan. Untuk A0B0 dari kelima ulangannya totalnya sekian. Untuk A0B1 jumlah dari kelima ulangan totalnya ditulis di sini. Dan berikutnya juga pada A0B2 untuk kelima ulangan, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5 dijumlahkan totalnya di sini. Selanjutnya juga untuk A1B0 kelima ulangan ini dijumlahkan totalnya di sini. Dan selanjutnya juga pada A1B1 dari kelima ulangan ini dijumlahkan, ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, ulangan 4, ulangan 5 dijumlahkan, totalnya dijumlahkan, ditulis di sini. Begitu juga pada A1B2, dijumlahkan antara ulangan 1, ditambah ulangan kedua, ditambah ulangan ketiga, ditambah ulangan keempat, ditambah ulangan kelima. Totalnya dicampurkan di sini. Nah, berikutnya dari setiap total ini kita totalkan lagi. Nah, namanya grand total. Grand total artinya dari total masing-masing kombinasi yang kelima ulangannya ditotalkan lagi untuk ke 6 kombinasi tadi. Ini ada 6 kombinasi, maka grand totalnya diperoleh
172,13. Dari mana nilai 172,13 ini adalah dari setiap total kombinasi ini dijumlahkan sehingga jumlahnya ada 172,13. Sedangkan total di sini untuk mengontrol bahwa jumlahnya sama juga adalah total dari total jumlahnya adalah nilainya kita beri simbol grand total itu 172,13. Nah, untuk apa nilai grand total ini? Nilai grand total ini diperlukan untuk kita menghitung faktor koreksi. Di mana faktor koreksi diperoleh dari grand total ini dikuadratkan dibagi dengan 5 ulangan dan dibagi dengan 6 kombinasi. Jadi nilai grand total dikuadratkan dibagi 5 kali 6 yaitu dibagi 30. Atau bisa juga grand total ini dikuadratkan dibagi 2 taraf faktor pertama dikali 3 taraf faktor kedua dikali 5 ulangan. Totalnya 30. Hingga nilai grand total dikuadratkan dibagi 30. Itulah diperoleh nilai dari faktor koreksi. Jadi dari tabel 2 arah ini, ya, pertama kita bisa menghitung grand totalnya, dan dari grand total kita dapat menghitung faktor koreksi. Dan selain itu juga dari tabel kedua ini hampir sama dengan tabel pertama, kita dapat juga menghitung jumlah kuadrat dari ke 30 pot ini ya. Jadi 6 kombinasi kali 5 ulangan, jadi jumlahnya 30. Pada jumlah kuadrat total masing-masing ini kita kuadratkan 4,5 kuadrat ditambah 4,65 kuadrat ditambah 4,6 kuadrat ditambah 4,55 kuadrat ditambah 4,00 kuadrat ditambah dan seterusnya, tambah ini kuadrat, 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 selanjutnya juga tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, tambah ini kuadrat, ditambah yang ini kuadrat, tambah yang ini kuadrat, selanjutnya juga tambah ini kuadrat, 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 selanjutnya juga tambah ini kuadrat, tambah yang ini yang sudah dikuadratkan, ditambah dengan ini yang sudah dikuadratkan, ditambah dengan nilai ini yang sudah dikuadratkan, tambah dengan nilai ini yang sudah dikuadratkan. Dan selanjutnya juga ditambahkan dengan nilai ini yang sudah dikuadratkan, ditambahkan dengan nilai ini yang sudah dikuadratkan, ditambah dengan nilai ini yang sudah dikuadratkan, ditambah dengan nilai ini yang sudah dikuadratkan, dan ditambah dengan nilai ini yang sudah dikuadratkan. Jadi mulai dari A0, B0, ulangan 1 dikuadratkan, ditambah seterusnya sampai dengan A1, B2 yang dikuadratkan. Nah, jumlah kuadrat itu adalah jumlah kuadrat total yang belum terkoreksi. Baru dikurang faktor koreksi yang diperoleh. Nah, kita lanjut kepada slide berikutnya. Jadi, Bapak ulangi pada slide ini, kita dengan tabel 2 arah tipe 1 ini memudahkan kita untuk menghitung grand total, sehingga memudahkan kita untuk mencari faktor koreksi. Dan dari tabel 2 arah ini, 2 arah tipe 1 ini juga kita dapat menghitung jumlah kuadrat totalnya. Ya, jumlah kuadrat total sebelum terkoreksi baru dikurang dengan faktor koreksi sehingga diperoleh jumlah kuadrat total terkoreksi, yaitu dengan cara mengkuadratkan masing-masing dijumlahkan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya kita perlu juga menyalin kembali dalam bentuk atau menyusun tabel 2 arah tipe kedua. Tabel 2 arah tipe kedua. Di mana tabel 2 arah tipe kedua ini horizontalnya, barisnya adalah faktor pertama, yaitu terdiri dari 2 taraf, A0 dan A1. Sedangkan kolomnya itu untuk faktor kedua, terdiri dari 3 taraf, B0, B1, B2. Nah, masing-masing kombinasi A0, B0 dari kelima ulangan dijumlahkan, ditulis di sini. Ya. Nah, ini diperoleh tabel ini, kita peroleh dari kelima ulangan dari masing-masing kombinasi perlakuan. A0, B0, ulangan 1 tambah ulangan 2, tambah ulangan 3, tambah ulangan 4, tambah ulangan 5, yang tadi ada kolom totalnya tadi. Nah, itu kita pindahkan di sini. Begitu juga untuk kombinasi A0, B1, kita pindahkan di sini. Begitu juga untuk A0, B2, kita pindahkan di sini. Dan selanjutnya juga untuk A1, B0, A1, B0, yang kita pindahkan di sini.
Dan berikutnya juga A1 B1 kita pindahkan sini, dan selanjutnya A1 B2 kita pindahkan sini. Nah, dari tabel dua arah ini memudahkan kita untuk menghitung. Pertama bisa untuk ngecek grand totalnya sudah benar nggak, sama nggak dengan tabel yang sebelumnya tadi. Kalau sama berarti waktu kita menyalinnya sudah betul. Dan yang kedua, kita bisa mengetahui jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat perlakuan secara keseluruhan. Yang kedua, kita bisa menghitung juga jumlah kuadrat faktor pertama, ya. Dan juga kita bisa menghitung jumlah kuadrat faktor kedua. Nah, bagaimana cara untuk menghitung jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan? Yaitu dengan menjumlahkan dari setiap kombinasi antara faktor pertama dengan faktor kedua, ya, dari kuadratnya masing-masing. Yaitu di sini adalah 22,30 kuadrat ditambahkan 26,75 kuadrat ditambahkan 32,60 kuadrat ditambahkan 24,43 kuadrat ditambahkan 31,35 yang sudah dikuadratkan ditambahkan dengan 3470 kuadrat. Nah, jumlah kuadrat ini, ya, jumlah kuadrat ini adalah jumlah kuadrat perlakuan. Dan tapi belum dibagi dulu karena masing-masing kombinasi ini diperoleh dari penjumlahan 5 ulangan. Maka dibagi 5. Jadi jumlah kuadrat ini dibagi 5 dan selanjutnya dikurangi faktor koreksi. Jadi kita dapat jumlah kuadrat perlakuan dari ke-6 kombinasi perlakuan ini. Dan selanjutnya kita bisa menghitung juga jumlah kuadrat faktor pertama, JKA, jumlah kuadrat A, yaitu dari A0 kuadrat, ya, total A0 kuadrat ini ditambah total A1 kuadrat, dibagi dengan, karena masing-masing ini diperoleh dari 5 ulangan, dan nilai total ini dari 3 taraf faktor B, faktor kedua, maka dibagi 3 kali 5. Nah, ini ada 3 taraf, 1, 2, 3, ya. Dan masing-masing ini dari 5 ulangan. Jadi 3 kali 5 sama dengan 15. Jadi untuk jumlah kuadrat faktor A atau JKA adalah 81,65 kuadrat ditambah 90,48 kuadrat ini dibagi 15. Dibagi 15. Dikurang faktor koreksi. Jangan lupa dikurang faktor koreksi. Itulah jumlah kuadrat faktor pertama atau JKA. Untuk jumlah kuadrat faktor kedua, JKB, adalah diperoleh dari nilai masing-masing taraf faktor B dikuadratkan. Ya. Total dari faktor B dikuadratkan seperti ini pada B0 ini 46,73 dikuadratkan 46,73 kuadrat ditambah dengan 58,10 kuadrat ditambah 67,30 kuadrat. Ya, jadi nilai 46,73 kuadrat, nilai 58,10 kuadrat, nilai 67,30 kuadrat ini, ketiga kuadrat ini ditambahkan. Ya, ditambahkan. Jangan lupa dibagi, karena masing-masing nilai ini diperoleh dari 2 taraf faktor pertama, ada A0 A1, ya. Nilai ini kan diperoleh dari penjumlahan ini dengan ini. Dan masing-masing nilai ini dari penjumlahan 5 ulangan. Jadi 2 kali 5, yang dengan 10. Jadi pembaginya adalah 10. Jadi untuk jumlah kuadrat B, JKB adalah nilai 46,73 kuadrat ditambah 58,10 kuadrat ditambah 67,30 kuadrat ini dibagi 10. Dibagi 10. Dikurang faktor koreksi. Dikurang faktor koreksi. Nah, dengan demikian kita sudah dapat dari tabel 2 arah tipe kedua ini membantu kita menghitung pertama jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan JKP. Kedua, kita dapat menghitung jumlah kuadrat faktor A, ya, dari faktor A ini. Dan ketiga, dari jumlah kita dapatkan jumlah kuadrat faktor B dari nilai-nilai ini. Dan selanjutnya kita juga bisa menghitung jumlah kuadrat interaksi AB. Nah, jumlah kuadrat interaksi AB diperoleh dari jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat faktor A dikurang jumlah kuadrat faktor B.
Itulah jumlah kuadrat interaksi AB. Nah, jangan lupa dalam perhitungannya masing-masing harus dikurangi dengan faktor koreksi. Waktu ngitung jumlah kuadrat pelakuan keseluruhan, hasilnya dikurangi faktor koreksi. Untuk jumlah kuadrat A, hasilnya sebelum dikurangi, setelah dikuadratkan, jumlah kuadratnya dibagi dengan pembaginya. Untuk faktor A itu pembaginya adalah 15. Yang setelah itu dikurang faktor koreksi. Begitu juga untuk faktor B, jika B, ya, jangan lupa setelah dikonversi dengan pengurangan dengan faktor koreksi. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikut ini menyajikan perhitungan dari tahapan tadi. Ya. Tahapan pertama kita menghitung faktor koreksi. Nah, faktor koreksi itu kita peroleh dari ini, perhatikan sel ini yang aktif. Kalau di Excel akan muncul rumusnya. Rumusnya itu diperoleh dari rumus untuk faktor koreksi. Faktor koreksi adalah grand total. Grand total ini nilainya 172,13 dan ini berada di sel K5, ya, sel K5. Maka kita tahu bahwa faktor koreksi adalah grand total dikuadratkan, atau dengan kata lain sel ini dikali dengan sel ini. Jadi sel ini ada K5, K5 dikali K5, ya. Jadi nilai ini dikali nilai ini, atau ini dikuadratkan dibagi dengan 2 taraf faktor pertama dikali 3 taraf faktor kedua dikali 5 ulangan. Jadi jangan lupa K5 dikuadratkan dibagi 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6 kali 5, 30. Jadi membaginya dibagi 30. Itulah nilai faktor koreksi. Diperolehlah nilainya sebesar 987,625. 987,625. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung jumlah kuadrat, setelah kita peroleh nilai faktor koreksi, berikutnya kita akan menghitung jumlah kuadrat total terkoreksi. Nah, jumlah kuadrat total terkoreksi. Nah, caranya kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini menyajikan perhitungan jumlah kuadrat total terkoreksi. Jumlah faktor total terkoreksi seperti tadi Bapak sebutkan bahwa pada tabel pertama paling bawah kanan, ya, ada kolom Y kuadrat dan bawahnya sekali ada jumlah kuadrat, ditambahkan kolom kuadrat dari Y kuadrat. Nah, di bawah sekali dijumlahkan itu di kolom F32, di kolom F32. Itu adalah jumlah kuadrat total sebelum terkoreksi. Jangan lupa kita kurang dengan faktor koreksinya. Faktor koreksinya berada di I8. Kita kurang I8, maka diperolehlah jumlah kuadrat total terkoreksi sebesar 25,35. 25,35. Yaitu diperoleh dari mana? Dari sel F32 yang sebelumnya, pada slide sebelumnya disajikan pada tabel satu arah, ya. Yang ditambahkan kolom tambahan untuk Y kuadratnya. Nah, terakhir ada penjumlahan dari kuadrat tadi. Nah, itu tersaji di F32. Itu jumlah kuadrat total sebelum terkoreksi. Maka dikurangi faktor koreksi supaya mendapatkan jumlah kuadrat total terkoreksi. Jumlah total berarti nilai F32 dikurang nilai faktor koreksi. Maka diperolehlah nilai jumlah kuadrat totalnya. Nah, selanjutnya setelah kita memperoleh nilai faktor koreksi, memperoleh nilai jumlah kuadrat total, maka berikutnya kita bisa menghitung jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan. Jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan. Itu terjadi di slide berikutnya. Ini pada slide berikutnya menyajikan jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan. Maksudnya sini jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan ini adalah jumlah kuadrat dari keenam kombinasi antara
faktor pertama dengan faktor kedua. Jadi di sini ada 6 kombinasi. Ini A0 dan A1, di sini B0, B1, B2, kombinasinya ada 6. Nah, jumlah kuadrat perlakuannya adalah kuadrat dari masing-masing ini. A0 B0 kuadrat, A0 B1 kuadrat, jadi A0 B0 kuadrat ditambahkan A0 B1 kuadrat ditambah A0 B2 kuadrat ditambah A1 B0 kuadrat ditambah A1 B1 kuadrat ditambah A1 B2 kuadrat. Dan dibagi, karena nilai ini masing-masing penjumlahan dari 5 ulangan, dibagi 5. Nah, nilai ini kalau rumusnya bisa dilihat di atas ini. Nah, di mana untuk masing-masing kombinasi ini seperti ini, selnya I2. Jadi I2 dikali I2 berarti nilai ini kuadrat. Nilai 22,30 dikuadratkan. Ditambah yang berikutnya, dia menghitungnya ke kanan, ya, sama saja, bisa ke bawah, bisa dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, bisa juga seperti itu. Ya, jadi ini nilai ini kuadrat ditambah 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 nilai ini kuadrat dibagi 5, karena masing-masing ini penjumlahan dari 5 ulangan, baru dikurang faktor koreksi, dikurang faktor koreksi. Jadi perhatikan di sini nilainya I2 kali I2, nilai ini dikali nilai ini, jadi nilai A0 B0 kuadrat, ya, ditambah J2 kali J2, jadi ini nilai J2 ini sel ini 24,43 kuadrat, ditambah I3 kali I3 ini 26,75 kuadrat, ditambah nilai yang berikutnya J3, ini J, ini 3, ada 31,35 kuadrat dikalikan 31,35 atau 31,35 dikuadratkan, ditambah berikutnya ini 32,60 kuadrat ditambah 34,70 kuadrat. Selanjutnya dibagi 5 dan terakhir dikurang I8. I8 adalah faktor koreksi. I8 itu adalah nilai faktor koreksinya. Maka diperoleh jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan. Jadi 6 kombinasi ini. Nah, ini nilai ini diperlukan untuk mendapatkan nilai JKAB nantinya. JKAB itu nilai JKP dikurang JKA dikurang JKB. Nah, setelah kita mengetahui JK perlakuan, selanjutnya kita perlu tahu rinciannya. Bahwa selain JKP, ini terdiri dari JKA dan JKB dan JK interaksi AB. Maka kita lanjutkan untuk mencari JKA, jumlah kuadrat faktor pertama, atau disimbolkan A. Jadi ini kita ingin mengetahui jumlah kuadrat A-nya atau JKA. Kita lihat di slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya menyajikan cara menghitung jumlah kuadrat faktor pertamanya, JKA. Nilai JKA ini diperoleh dari, kalau kita perhatikan di sini ada rumusnya, ya, adalah nilai total ini, ya, I5 ini dikuadratkan ditambah nilai yang J5 ini dikuadratkan, ya. Atau dengan kata lain, total dari A0 kuadrat ditambah dengan total dari A1 kuadrat dibagi 3 kali 5, karena ini terdiri dari 3 faktor B dan masing-masing dari 5 ulangan. Jadi dibagi 3 kali 5, maka 3 kali 5 adalah 15. Sekali lagi Bapak ulangi, untuk JKA, ini JKA berarti kita bicara untuk faktor A. Faktor A ada 2 taraf, A0 dan A1. Nah, maka JKA adalah untuk A0-nya, total di A0 dikuadratkan, ditambah total di A1-nya dikuadratkan. Nah, A0-nya ini adalah selnya I5. Jadi I5 kali I5 itu merupakan nilai 81,65 kuadrat, ditambah untuk A1, untuk total A1-nya itu pada J5. Jadi J5 kali J5 atau dengan kata lain merupakan
ditambah 90,48 kuadrat. Ini dikuadratkan, ditambahkan. Dibagi dengan 3 kali 5 atau dibagi dengan 15. Dan dikurang faktor koreksi. Jangan lupa faktor koreksi, yaitu nilai ini. Maka diperolehlah JKA adalah 2,60. Nah, setelah JKA dapat, maka berikutnya kita hitung JKB, jumlah kuadrat faktor kedua, faktor B. Cara menghitungnya kita lihat di slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya menyajikan perhitungan untuk jumlah kuadrat B. Jumlah kuadrat B, kita tahu B terdiri dari 3 taraf, ada B0, ada B1, ada B2. Maka total dari masing-masing taraf tadi, untuk B0 adalah sekian totalnya, untuk B1 sekian totalnya, B2 sekian totalnya. Nah, untuk jumlah kuadrat B adalah masing-masing taraf ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, ini dikuadratkan, dijumlahkan. Dijumlahkan. Jadi 46,73 kuadrat ditambah 58,10 yang sudah dikuadratkan, ditambah dari kuadrat dari 67,30. Masing-masing kuadrat ini dijumlahkan, dibagi dengan 2 kali 5. Karena nilai ini diperoleh dari penjumlahan A0 dengan A1, ya, jadi ada 2, dan masing-masing nilai ini diperoleh dari 5 ulangan. Jadi 2 kali 5, jadi dibagi 10. Jadi JKB adalah nilai kuadrat ini ditambah nilai kuadrat ini ditambah nilai kuadrat ini. Ya. Dibagi 10 dan dikurang faktor koreksi. Jadi rumusnya ini, ya, K2 kali K2, yaitu ini kuadrat, ditambah K3 kali K3, ini kuadrat, ditambah K4 kali K4, ini kuadrat. Hasil penjumlahannya dibagi 10, 2 kali 5, ya, 10. Dan selanjutnya nilainya hasil sudah dibagi dikurang faktor koreksi. Diperoleh nilai jumlah kuadrat faktor kedua atau JKB-nya. Nah, setelah JKB diperoleh, dan sebelumnya kita dapat juga nilai JKA-nya, dan juga sudah tahu JKP-nya, maka JKAB itu adalah selisih JKP dikurang JKA dikurang JKB. Itu adalah jumlah kuadrat interaksi dari kedua faktor, yaitu JKAB. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini menyajikan perhitungan dari jumlah kuadrat interaksi dari kedua faktor atau JKAB. Nah, JKAB ini diperoleh dari rumusnya L9. L9 itu adalah ini L, ini 9, yang kolom baris ke-9 itu adalah nilai jumlah kuadrat perlakuan. L9 dikurang I10. I10 adalah JKA. Jadi JKP dikurang JKA. Selanjutnya dikurang I11. I11 adalah JKB. Jadi JKAB adalah JKP dikurang JKA dikurang JKB. Itulah nilai dari JK interaksi dari kedua faktor atau JKA-AB, jumlah kuadrat AB. Setelah kita memperoleh jumlah kuadrat dari masing-masing yang kita perlu ketahui ini, terdiri dari jumlah kuadrat total terkoreksi, jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat faktor A, jumlah kuadrat faktor B, jumlah kuadrat interaksi kedua faktor atau JKAB. Maka semua nilai tadi kita mulai masukkan ke dalam tabel sidik ragam. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini adalah tabel sidik ragam yang akan kita isi. Ya, tabel sidik ragam yang akan kita isi. Tentunya sebelumnya sudah kita isi masing-masing derajat bebasnya. Jadi di sini ada yang menulisnya langsung faktor A, faktor B, baru faktor interaksi AB tanpa perlakuan, tanpa
faktor pelakuan keseluruhan. Tapi ada juga yang menulis ada faktor pelakuan keseluruhan, baru dirinci ada faktor A, ada faktor B, ada interaksi A, B. Baru selanjutnya galat dan total. Nah, tadi kita sudah menghitung kolom jumlah kuadrat ini sudah bisa kita isi. Jadi kita sudah memperoleh hitungan jumlah kuadrat total terkoreksi. Kita sudah memperoleh nilai jumlah kuadrat faktor A dan juga jumlah kuadrat faktor B. Dan juga sudah kita selisihkan antara jumlah kuadrat pelakuan dikurang jumlah kuadrat A dengan dikurang jumlah kuadrat B diperoleh jumlah kuadrat AB. Ya. Dan selanjutnya kita bisa setelah ini nilai JKT, jika AB, nilai JKT kita peroleh, jika A kita peroleh, jika B kita peroleh juga jika AB, maka kita salin ke jumlah di kolom jumlah kuadrat di tabel sidik ragam ini. Ya. Dan untuk selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat galatnya. Bapak lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya ini kita menyalin yang sudah kita peroleh tadi. Kita sudah memperoleh nilai jumlah kuadrat total terkoreksi. Kita sudah memperoleh nilai jumlah kuadrat perlakuan keseluruhan. Dan lebih rinci lagi, kita rinci ini terdiri dari jumlah kuadrat faktor A dan jumlah kuadrat faktor B. Nah, sehingga kita dapatkan jumlah kuadrat AB. Jumlah kuadrat AB ini adalah nilai ini dikurang ini dikurang ini. Ya. Bapak ulangi, jumlah kuadrat interaksi kedua faktor diperoleh dari jumlah kuadrat perlakuan dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B. Maka diperolehlah nilai dari jumlah kuadrat interaksi AB. Karena jumlah kuadrat interaksi AB adalah jika P dikurang jika A dikurang jika B. Nah, ini kita salin sini semua nilainya. Setelah kita salin ini dan ini total perlakuan jika A, jika B, jika AB. Nah, Bapak ulangi lagi. Setelah kita sudah memperoleh tadi jumlah kuadrat total terkoreksi, kita sudah memperoleh jumlah kuadrat perlakuan, kita sudah memperoleh jumlah kuadrat faktor A, jumlah kuadrat faktor B, dan jumlah kuadrat interaksi AB. Nah, ini semuanya kita isi. Setelah kita isi, baru kita menghitung yang belum ini, nilai ini, ya, yang belum. Nah, nilai ini kita peroleh dari mengurangi jumlah kuadrat total terkoreksi dikurang jumlah kuadrat perlakuan. Itulah nilai jumlah kuadrat galatnya. Atau juga bisa juga nilai jumlah kuadrat galat ini kita peroleh dari jumlah kuadrat total terkoreksi dikurang dengan jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B dikurang jumlah kuadrat AB. Karena penjumlahan dari jumlah kuadrat A ditambah jumlah kuadrat B ditambah jumlah kuadrat AB itu sama dengan jumlah kuadrat perlakuan. Jadi nilai ini, nilai jumlah kuadrat galat, ya, bisa dua cara kita ngitungnya. Jumlah kuadrat galat bisa cara pertama, jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total terkoreksi dikurang dengan jumlah kuadrat perlakuan. Itu hasilnya adalah sekian 1,0999. Bisa juga kita peroleh jumlah kuadrat galat ini dari cara kedua adalah jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B dikurang jumlah kuadrat AB. Hasilnya juga sama, adalah sebesar 1,0999. Nah, setelah kita isi penuh kolom jumlah kuadrat, maka dan kita salin juga kolom derajat bebas, ya. Dan untuk derajat bebas ini sebelum data pun sudah bisa kita isi ini, ya. Dimana untuk total itu jumlah kuadrat total terkoreksi adalah 2 taraf faktor pertama kali 3 taraf faktor kedua kali 5 ulangan dikurang 1. Jadi 30 dikurang 1, 29. Sedangkan derajat bebas untuk perlakuan, kita tahu tadi ada 2 taraf faktor pertama dan 3 taraf faktor kedua. Kombinasinya 2 kali 3, 6 dikurang 1. Maka ini derajat bebasnya adalah 5. Sedangkan faktor per A, untuk derajat bebas faktor A, itu adalah
jumlah taraf faktor A dikurang 1. Ya, jumlah taraf faktor A ada 2 kurang 1, berarti derajat bebasnya 1. Sedangkan derajat bebas untuk faktor B, ya, itu adalah jumlah taraf faktor B dikurang 1. Jumlah taraf faktor B itu adalah jumlah tarafnya ada 3 dikurang 1, maka derajat bebasnya adalah 3 kurang 1 jadi 2. Dan selanjutnya untuk interaksi AB, kalau kita sudah menghitung derajat bebas perlakuan, maka derajat bebas AB tinggal kita selisihkan. Derajat bebas AB adalah derajat bebas perlakuan dikurang derajat bebas A dikurang derajat bebas B. Jadi 5 dikurang 1 dikurang 2. 5 kurang 1 jadi 4. 4 kurang 2 jadi tinggal 2. Atau dengan kata lain bahwa derajat bebas A tambah derajat bebas B tambah derajat bebas AB itu adalah derajat bebas perlakuan. Nah, sehingga kita bisa mengurangi bahwa derajat bebas AB diperoleh dari derajat bebas perlakuan dikurang derajat bebas A dikurang derajat bebas B. Hasilnya 2. Karena ini merupakan rincian dari derajat bebas perlakuan ini. Dirinci terdiri dari derajat bebas yang 5 ini terdiri dari 1 derajat bebas faktor derajat bebas A, derajat bebas B, dan derajat bebas AB. Begitu juga untuk jumlah kuadratnya. Kita sudah tahu tadi hitungannya kan, jumlah kuadrat perlakuan itu kalau dirinci terdiri dari jumlah kuadrat A, jumlah kuadrat B, dan jumlah kuadrat AB. Nah, setelah kolom derajat bebas telah terisi dan kolom jumlah kuadrat itu sudah terisi, jangan lupa untuk kolom jumlah derajat bebas ini ada derajat bebas galatnya. Tadi belum dijelaskan ya derajat bebas galatnya. Derajat bebas galat itu adalah derajat bebas total dikurang derajat bebas perlakuan. Jadi 29 dikurang 5 tinggal 24. Itulah derajat bebas dari galat. Jadi cara pertama. Cara kedua bisa juga mendapatkan derajat bebas galat ini dari derajat bebas total dikurang derajat bebas A dikurang derajat bebas B dikurang derajat bebas AB. Karena total ini adalah 5. Hasilnya 29 kurang 5 adalah 24. Sama juga. Sama hasilnya. Bisa dengan cara pertama 29 kurang 5 dapatnya 24. Cara kedua 29 dikurang 1 jadi 28 dikurang 2 jadi 26 dikurang 2 lagi jadi 24. Hasilnya juga sama 24. Nah, setelah kita mengisi kolom derajat bebas dan kolom jumlah kuadrat, maka kita berikutnya bisa mengisi kolom jumlah kuadrat tengah atau juga ada di Indonesia kolom kuadrat tengah. Nah, untuk kolom kuadrat tengah ini diperoleh dari menselisihkan antara jumlah kuadratnya dibagi derajat bebasnya masing-masing. Jadi kolom ini diperoleh dari kolom jumlah kuadrat dibagi dengan derajat bebasnya. Bapak ulangi, kolom jumlah kuadrat tengah atau ini kolom jumlah kuadrat tengah atau disebut juga kolom kuadrat tengah. Kalau jumlah kuadrat tengah jadi JKT atau bisa juga ada nulisnya kolom kuadrat tengah disingkat KT. Itu diperoleh, nilai-nilai ini diperoleh dari nilai jumlah kuadratnya dibagi derajat bebasnya masing-masing. Jadi ini diperoleh dari ini dikurang ini diperoleh dari nilai ini dibagi ini diperoleh dari nilai ini dibagi ini, dan ini diperoleh dari nilai ini dibagi nilai ini. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya untuk lebih rincinya. Nah, pada slide berikutnya tadi ada penjelasan untuk menghitung jumlah kuadrat galat. Ya. Jumlah kuadrat galat tadi ada 2 cara. Nah, sebelum kita masuk ke jumlah kuadrat tengah atau kolom jumlah kuadrat tengah atau kolom kuadrat tengah, kita menyelesaikan kolom jumlah kuadrat untuk jumlah kuadrat galat. Nah, jumlah kuadrat galat ada 2 cara, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa cara pertama diperoleh dengan cara bahwa jumlah kuadrat galat sama dengan jumlah kuadrat total dikurang dengan jumlah kuadrat
perlakuan. Itu hasilnya sekian. Cara kedua bisa juga bahwa jumlah kuadrat galat diperoleh dari jumlah kuadrat total dikurang jumlah kuadrat A dikurang jumlah kuadrat B dikurang jumlah kuadrat AB. Hasilnya juga sama. Nah, setelah terisi kolom jumlah kuadrat dan kolom derajat bebas, maka kita bisa melanjutkan mengisi tabel sidik ragam untuk kolom jumlah kuadrat tengah atau kolom kuadrat tengah. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Nah, pada kolom kuadrat tengah atau kolom jumlah kuadrat tengah itu untuk memperolehnya seperti Bapak jelaskan tadi adalah dengan membagi dari kolom jumlah kuadrat dengan kolom derajat bebasnya masing-masing. Jadi jumlah kuadrat tengah perlakuan secara keseluruhan diperoleh dari jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas. Jumlah kuadrat perlakuan adalah 24,2454 dibagi derajat bebas perlakuan 5, maka 24,2454 dibagi 5 diperoleh 4,84991. Atau bisa kita lihat di ini di rumus di selnya, ya. Kalau ini menggunakan tabel dari Excel, bahwa nilai ini diperoleh dari K25, itu K25 adalah kolom K ini pada baris ke-25. Jadi nilai jumlah kuadrat perlakuannya dibagi J25. J25 ini kolom J, ini baris ke-25-nya, yaitu derajat bebasnya. Jadi diperoleh dari untuk jumlah kuadrat tengah atau kuadrat tengah perlakuan diperoleh dari jumlah kuadrat perlakuan dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Jadi 24,2454 dibagi 5 maka diperoleh 4,84991. Nah, setelah kita mengisi kolom dari jumlah kuadrat tengah atau kolom kuadrat tengah ini yang pertama, dan selanjutnya kita mengisi untuk baris yang berikutnya dari kolom jumlah kuadrat tengah ini atau kolom kuadrat tengah ini. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada slide berikutnya menyajikan pengisian perhitungan untuk mengisi kolom jumlah kuadrat tengah atau kuadrat tengah dari faktor pertama atau A. Jadi kuadrat tengah A, atau jumlah kuadrat tengah A itu diperoleh dari jumlah kuadrat A dibagi dengan derajat bebas A. Nah, ini karena derajat bebasnya 1, maka nilai jumlah kuadrat tengah A tentu sama dengan jumlah kuadratnya karena pembaginya 1. Jadi 2,590 dibagi 1 sama, masih tetap sama, itu 2,5990. Itu adalah jumlah kuadrat tengah atau kuadrat tengah dari faktor pertama, yaitu kuadrat tengah A atau JKT A. Itu 2,590. Nah, berikutnya kita lanjutkan untuk mendapatkan baris berikutnya dari kolom jumlah kuadrat tengah ini atau baris berikutnya dari kolom kuadrat tengah ini. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. Pada slide berikutnya kita menghitung jumlah kuadrat tengah atau kuadrat tengah dari faktor kedua atau B. JKTB atau KTB itu diperoleh dari jumlah kuadrat B dibagi derajat bebas B. Jumlah kuadrat B 21,2347 dibagi derajat bebas B 2, maka diperoleh jumlah kuadrat tengah atau kuadrat tengah B sebesar 10,6174. Nah, ini rumusnya terlihat di sini, ya, bahwa nilai ini diperoleh dari K27 adalah jumlah kuadrat B dibagi dengan J27
J27 adalah derajat bebas B. Ya. Jadi nilai jumlah kuadrat tengah atau kuadrat tengah B diperoleh dari jumlah kuadrat tengah B dibagi derajat bebas B. Yaitu diperoleh sebesar ini 10,6174 yang diperoleh dari nilai jumlah kuadrat B-nya 2347 dibagi derajat B-nya adalah 2. Jadi 2347 dibagi 2 diperoleh 10,6174. Nah, setelah kita memperoleh jumlah kuadrat tengah A dan jumlah kuadrat tengah B, serta sebelumnya kita sudah dapatkan jumlah kuadrat tengah perlakuan, ya. Nah, berikutnya kita menghitung jumlah kuadrat tengah atau kuadrat tengah AB. Nah, kuadrat tengah AB rumusnya bersama seperti tadi, membandingkan atau membagi dari nilai jumlah kuadratnya dibagi dengan derajat bebasnya. Jadi kita lanjutkan pada slide berikutnya. Jumlah kuadrat tengah atau kuadrat tengah AB diperoleh dari jumlah kuadrat tengah AB, jumlah kuadrat tengah AB atau kuadrat tengah AB diperoleh dari jumlah kuadrat AB dibagi derajat bebas AB. Bapak ulangi, diperoleh dari jumlah kuadrat AB dibagi derajat bebas AB. Jadi dari 0,4117 dibagi 2, maka diperoleh nilai 0,2059. Nah, selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat tengah galat atau kuadrat tengah galat. Dengan cara yang bersama juga, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Kuadrat tengah galat atau jumlah kuadrat tengah galat diperoleh dari jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat. Jumlah kuadrat galatnya adalah 1,0999 dibagi dengan derajat bebas galatnya 24, yaitu diperoleh nilai 0,0458. Nah, dengan sampai di sini kita sudah mengisi sidik ragam baik di kolom derajat bebas, kolom jumlah kuadrat, dan kolom kuadrat tengah atau kolom jumlah kuadrat tengah. Baru kita melangkah ke tahap berikutnya untuk mengisi kolom F hitungnya, kolom F hitung, yaitu disajikan pada slide berikutnya cara perhitungannya. Nah, karena kita pada untuk sidik ragamnya, tabel sidik ragamnya, sumber keragamannya sejak awal kita menggunakan ada sumber keragaman perlakuan, dan kita rinci untuk faktor A, faktor B, dan interaksi AB, maka di sini juga kita bisa hitung F hitungnya. F hitung perlakuan, F hitung perlakuan ini. Jadi kita mulai mengisi kolom F hitung, mulai mengisi kolom F hitung. Nilai F hitung perlakuan adalah diperoleh dari jumlah kuadrat tengahnya, jumlah kuadrat tengahnya atau kuadrat tengah perlakuan tersebut dibagi dengan kuadrat tengah galatnya. Dibagi dengan kuadrat tengah galat. Bapak ulangi, F hitung perlakuan, ini perlakuannya. Jadi F hitung sel ini, jadi sel F hitung perlakuan ini diperoleh dari kuadrat tengah perlakuan. Ini kuadrat tengah perlakuan atau jumlah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galatnya, atau dibagi dengan kuadrat tengah galatnya, atau dibagi dengan jumlah kuadrat tengah galat. Jadi nilai F hitung perlakuan diperoleh dari jumlah kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan jumlah kuadrat tengah galat, atau
dari kuadrat tengah pelakuan dibagi dengan kuadrat tengah galan. Jadi nilai hitung pelakuan diperoleh dari 4,8491 dibagi dengan 0,0458. Maka diperolehlah nilainya 105,8059. Nah, setelah kita memperoleh ini, kita lanjutkan. Bagaimana untuk faktor A, bagaimana untuk faktor B, bagaimana untuk interaksi A, AB. Nah, F hitung untuk faktor A, atau F hitung faktor pertama, atau A, itu diperoleh dari jumlah kuadrat tengah faktor A, jumlah kuadrat tengah A, atau kuadrat tengah A, dibagi dengan jumlah kuadrat tengah galatnya, atau dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi nilai F hitung A sama dengan kuadrat tengah A dibagi dengan kuadrat tengah galat. Atau F hitung A sama dengan jumlah kuadrat tengah A dibagi dengan jumlah kuadrat tengah galat yang ada di situ. Ya. Pembaginya untuk mencari F hitung, pembaginya adalah sama, yaitu kuadrat tengah galat atau jumlah kuadrat tengah galatnya. Jadi nilai 567,088 ini diperoleh dari jumlah kuadrat A dibagi dengan jumlah kuadrat galat, atau kuadrat tengah A dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi diperoleh dari 2,5990 dibagi 0,0458. Diperolehlah nilai 56,7088 ini. Yang kita lihat pada slide berikutnya. Ya, pada slide berikutnya ini, kalau kita perhatikan kolom ini ada tersaji rumusnya di atasnya, adalah diperoleh dari nilai kuadrat tengah atau jumlah kuadrat tengah A dibagi dengan kuadrat tengah galatnya, atau dibagi dengan jumlah kuadrat tengah galatnya. Jadi 2,5990 dibagi 0,0458 diperolehlah nilai 56,7088. Nah, berikutnya kita menghitung F hitung untuk faktor B. Nah, tadi jangan lupa, ini tadi kita sudah menghitung F hitung dari perlakuan keseluruhan, dan kita sudah menghitung F hitung dari faktor A. Nah, selanjutnya kita menghitung F hitung dari faktor B. Kita lanjutkan pada slide berikutnya. F hitung dari faktor B diperoleh dari jumlah kuadrat tengah faktor B dibagi dengan jumlah kuadrat tengah galat. Atau disebut juga F hitung B diperoleh dari kuadrat tengah B dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi nilai F hitung B diperoleh dari 10,6174 dibagi 0,0458. Maka diperolehlah nilai 231,66884. Nah, setelah kita dapat F hitung perlakuan, F hitung faktor A, F hitung faktor B, berikutnya kita juga yang penting kita ingin tahu adalah bagaimana dengan nilai F hitung interaksi dari kedua faktor, atau F hitung A, AB. Nah, F hitung AB diperoleh dari kuadrat tengah AB dibagi galat. Jadi kuadrat tengah AB dibagi dengan kuadrat tengah galat. Jadi Bapak ulangi, F hitung AB, F hitung interaksi kedua faktor, yaitu AB, diperoleh dari kuadrat tengah AB dibagi dengan kuadrat tengah galat. Atau diperoleh dari jumlah kuadrat tengah AB dibagi dengan jumlah kuadrat tengah galat. Jadi ini diperoleh dari F hitung AB diperoleh dari kuadrat tengah AB yaitu 0,2059 dibagi dengan kuadrat tengah galatnya yaitu 0,0458. Diperolehlah nilai 4,4919. Nah, sampai di sini maka nilai dari tabel sidik ragam sudah terisi, ya, sudah terisi mulai dari kolom sumber keragamannya,
kolom derajat bebas, kolom jumlah kuadrat, kolom jumlah kuadrat tengah atau kolom kuadrat tengahnya, dan kolom F hitungnya sudah kita hitung. Selanjutnya tinggal kita membandingkan dengan F tabel. Kita membandingkan masing-masing F hitung perlakuan, F hitung faktor pertama, faktor A, F hitung faktor kedua, faktor B, dan F hitung interaksi kedua faktor, yaitu F hitung AB. Nah, nilai-nilai ini kita perlu bandingkan dengan nilai F tabelnya untuk menarik kesimpulan apakah dia nyata ataukah sangat nyata atau tidak nyata. Jadi ada 3 kemungkinan kesimpulannya, bisa nyata, bisa sangat nyata, bisa juga tidak nyata, tergantung dari kita membandingkannya dengan F tabel. Ada 2 F tabel, ada F tabel 0,05 dan ada F tabel 0,01. Nah, untuk ini kita sampaikan dulu, cukupkan di sini dulu, kita lanjutkan ke slide berikutnya.